Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan saya, Novi Andrian, dari SMK Negeri 3 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual Modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan. Wawancara bersama pimpinan sekolah. Tujuan pembelajaran adalah calon guru penggerak dapat melakukan analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lainnya. Kegiatan berikutnya adalah wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Narasumber yang dipilih adalah yang pertama, Bapak Ansori SPD, Kepala SD Negeri Kajar 01, Kabupaten Pati. Yang kedua adalah Ibu Suliana, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 01 Trangkut. Dan yang ketiga adalah Bapak Prihatin Widianto SPD MM, Kepala SMK Negeri 3 Purwokerto. Wawancara dengan narasumber yang pertama, Bapak Ansori SPD, Kepala SD Negeri Kajar 01. Waalaikumsalam. Pak Ansori, perkenalkan nggih Pak nggih, saya Novi Andriana dari SMK Negeri 3 Purwokerto. Kebetulan saya ke Pati ada kegiatan, kemudian saya nanti akan mampir ke beberapa sekolah untuk sedikit mewawancarai tentang kasus yang ada di sekolah. Begitu nggih Pak nggih. Pak Ansori, hari ini saya akan menanyakan, ada pertanyaan 8 tentang kasus yang ada di sekolah tentang dilema etika. Di sini saya keperluannya untuk kegiatan calon guru penggerak selama 6 bulan ini saya di masa dimana dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Begitu nggih Pak, dan saya sudah mencapai modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan. Nggih Bapak, saya mulai nggih. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini kita mengamati dari kejadian sehari-hari, apakah itu ada yang mungkin bertentangan dengan etika atau tidak. Kalau kita tahu, mari kita bersama-sama dengan rekan-rekan guru untuk mengidentifikasi etika itu, kemudian kita cari jalan keluarnya nanti. Nggih, baik Bapak. Pertanyaan yang kedua nggih Bapak nggih. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mungkin Pak Ansori bisa menjelaskan atau memberikan contoh salah satu kasus yang pernah Bapak alami seperti itu. Ya, kita mengalami hal-hal yang semacam itu, mestinya kita tidak mengambil secara biasa pribadi, tapi saya mesti konsultasikan dan diskusikan dengan sesama teman sejawat kami untuk mencari langkah yang tepat, mana di antara dua ini yang kita prioritaskan, mana yang mempunyai nilai kepentingan lebih untuk kebaikan bersama, baik itu untuk kita atau sekolah kita maupun khususnya kepada anak-anak didik kita. Kita cari solusi yang terbaik. Kalau memungkinkan, mungkin kita bisa berembuk dengan orang tua atau wali murid dari siswa tersebut. Yang intinya kita ambil kesepakatan, kita diskusikan dengan teman-teman sejawat. Demikian juga kalau perlu kita melibatkan orang tua dari siswa tersebut.
Oke, berarti perlu adanya kolaborasi nggih Pak? Iya, ada kolaborasi itu. Dan hadir sepenuhnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita, Oke. antara sekolah dan orang tua. Oke, lanjut nggih Pak. Di sini ada langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama menangani kasus dilematika tersebut? Yang pertama tadi kita mengidentifikasi permasalahan atau kasus yang ada, kemudian kita analisa bersama dengan rekan-rekan kita, kemudian kita cari jalan keluarnya. Kalau mungkin kita bisa selesaikan secara intern di dalam sekolahan, kalau mungkin tidak ada kesalahpahaman ya monggo kita laksanakan. Tapi mungkin kan kalau mungkin hal itu untuk mengantisipasi bahwa tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita dengan orang tua murid, ya kita melibatkan orang tua murid, kita ajar rembuk bersama, kita cari jalan keluarnya yang terbaik untuk anak-anak. Oke, baik Bapak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya tentu saja kita sedang pertimbangan kepentingan bersama. Yang pertama, yang utama adalah kepentingan anak-anak. Anak-anak tersebut itu harus kita fokuskan yang utama. Kemudian yang kedua, tentu saja tidak mengesampingkan dari lembaga kita, sekolah kita, apakah ada dampak negatifnya atau tidak. Kemudian yang ketiga, terus saja kita perhatikan dari kepentingan orang tua atau masyarakat. Jadi kalau bisa ketiga-tiganya tercakup, baik itu anak, sekolahan maupun masyarakat, dalam hal ini adalah orang tua siswa, supaya tidak terjadi permasalahan. Adanya musyawarah ya Pak, Musyawarah, cari titik temu bersama. Oke. Kemudian tantangan apa yang pernah Bapak alami selama menangani kasus dilematika tersebut? Ya selama ini mungkin baik-baik saja, cuma ya pernah terjadi kesalahpahaman. Namanya kesalahpahaman di antara sekolahan dengan orang tua, mungkin persepsinya berbeda. Jadi sekolahan mempunyai tujuan yang mungkin tentu saja tujuannya baik, tapi mungkin bisa disalahartikan lain oleh orang tua murid. Lah untuk itu mari kita cari titik temu supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara sekolahan dengan orang tua murid. Akhirnya ya baik-baik saja, ternyata dalam hal ini adalah terjadi kesalahpahaman. Akhirnya kita bisa mencari titik temu, kita saling memahami, ternyata semacam itu, jadi tujuannya adalah baik. Oke. Baik, Bapak selanjutnya di sini, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama proses atau menangani kasus dilema etika tersebut, Bapak? Ya selama ini kita setiap hari menginstruksikan dan menganjurkan kepada rekan-rekan kita identifikasi mungkin ada permasalahan-permasalahan yang timbul hari ini. Mungkin setiap hari kita melakukan identifikasi sebelum hal-hal yang sifatnya negatif itu mencuat lebih besar lagi, sedini mungkin kita selesaikan. Jadi intinya setiap hari kita selalu untuk memantau kepada anak-anak kita hal-hal mungkin yang tidak membuat kenyamanan tidak bagi antara anak-anak kita. Jadi pada saat kita fokus sama anak-anak, jangan sampai permasalahan-permasalahan itu nanti akan menjadi besar dan menjadikan masalah untuk kita bersama. Jadi intinya tiap hari kita memang harus memantau, mungkin ada masalah-masalah yang muncul. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kalau ada, mungkin secepat mungkin kita selesaikan. Berarti tidak ada jadwal khusus ya Pak? Tidak ada jadwal Jadi khusus. kalau ada memang permasalahan itu segera ditangani secepat mungkin, seperti itu. Begitu ada masalah kita langsung tangani. Nah, kemudian adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu kasus Bapak dalam menangani dilema etika ini? Mungkin boleh disepil salah satu rekan guru yang mungkin dalam kutip kalau ada permasalahan seperti kasus-kasus yang dialami peserta didik seperti itu, lebih sigap dan lain sebagainya, pemikiran dan sumber dan lain sebagainya seperti itu.
Ya intinya kita kolaborasi, kita bekerja bersama. Kalau kita kan mempunyai 6 kelas, masing-masing punya guru kelas. Guru kelasnya ada 6. Kemudian kita mempunyai 2 guru mata pelajaran, yaitu guru penjas orkas atau olahraga dan guru agama. Kalau ada permasalahan kita tidak temu bersama, kita selesaikan bersama. Kita saling memberi dan menerima masukan, dan kita diskusikan bagaimana langkah yang terbaik yang harus kita lakukan untuk menangani kasus-kasus yang muncul atau yang terjadi saat ini. Dan alhamdulillah juga akhirnya baik-baik saja. Mohon maaf Pak, kalau boleh tahu dalam satu sekolah di SD Negeri 1 Kajar ini ada berapa rekan guru nggih Bapak? Rekan gurunya, guru kelasnya 6, guru mata pelajarnya 2. Jadi SD Kajar ini punya guru 8, 9 termasuk saya kepala sekolah. Berarti apa ya Pak, perbandingannya lebih apa ya? Tidak terlalu ini. Kalau di SMK kan banyak sekali. Karena kan saya pikir sama-sama banyak, mungkin 20 atau berapa ternyata. Karena kalau di SD kan sistemnya guru kelas. Iya, jadi pertanyaannya kan kalau di SMK atau S1 mungkin ada wakang gitu Pak. Dan di SD ini saya baru pertama kali untuk wawancara dan tidak tahu untuk manajemennya seperti apa seperti itu. Jadi mohon maaf. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bapak nggih. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika yang sudah disampaikan tadi Bapak? Ya, pengalaman yang saya belajar dari kami itu adalah kalau kita dalam hal kebersamaan akan menuaikan satu hasil yang mungkin akan sangat memuaskan. Jadi kita tidak egois, harus kita putus sekarang. Tapi alangkah baiknya kalau kita bicarakan, kita rembuk bersama, tentu saja menuai hasil yang bagus. Pertama akan mengurangi beban di antara kita. Yang kedua tentu saja dari masukan rekan, siapa tahu di antara rekan-rekan ada yang mungkin lebih bagus solusinya, jalan keluarnya daripada kita. Jadi kita kebersamaan, kita kepentingan belajar selama ini yang ada di SD Kajar. Berarti poin dari pertemuan ini adalah musyawarah, kemudian kolaborasi, menerima pendapat rekan guru, kemudian menganalisis kasus-kasus yang ada di sekolah dengan semaksimal mungkin dengan adanya kolaborasi. Betul. Itu nggih, Bapak Pak Ansori, terima kasih wawancara atau kegiatan pertemuan pagi hari ini. Mohon maaf ini dadakan sekali. Saya tidak ada janji dan lain sebagainya. Sama-sama. Saya akhiri ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ansori, terima kasih ya Pak. Yes. Wawancara dengan narasumber yang kedua, Ibu Sulistiana SPD, Wakil Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Andriana, panggilan saya Nana. Saya dari SMK Negeri 3 Purwokerto. Saya adalah salah satu calon guru penggerak di Provinsi Jawa Tengah ya, pusatnya di Banyumas. Saya di sana baru, kemudian saya di sini niatnya itu hanya mampir. Awalnya ada kegiatan gitu, kenapa nggak sekalian saja mampir ke SMP. Tadi saya sudah mampir ke SD, ketemu kepala sekolahnya. Kemudian nanti ini saya siang akan ke SMK. Bu, boleh diperkenalkan Bu namanya? Ini perkenalkan, nama saya Sulistiana, guru dari SMP Negeri 1 Terangkil. Di sini saya mengajar bahasa Indonesia. Ya. Bu Sulis nggih? Iya. Bisa saya mulai nggih Bu Sulis nggih? Oke, bisa. Oke. Pertanyaan yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bu Sulis dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau untuk, bisa jawab ya, kalau untuk, kan ada dua nih, dilema etika sama bujukan moral. Kalau bujukan moral tentu saja itu sudah
sudah tahu kita itu yang benar, ini yang salah gitu. Tapi kalau untuk dilema etika, nah ini yang harus kita benar-benar sikapi ya. Kalau dilema etika kan kasus yang kita anggap dua-duanya ada alasan untuk melakukan hal tersebut. Dua-duanya benar. Ketika kita mau tidak melakukannya, itu kita juga merasa seperti apa gitu. Nah, kalau untuk menyikapinya ya jelas kita benar-benar mendalami kasusnya terlebih dahulu. Tidak serta-merta kita mengambil keputusan. Dan keputusan di sini harus kita rembukan dulu gitu loh Mbak, dari berbagai pihak yang memang merupakan pemangku lah di sini gitu. Jadi kalau kita mau berbicara mengenai dilema etika, itu kita memang harus maksudnya benar-benar mulai dari mengidentifikasi terlebih dahulu kasus itu apa, sampai kita nanti bisa mengambil keputusan. Oke, sebenarnya saya mau sedikit mengulik dari satu pertanyaan ini, tapi saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dulu. Ya. Pertanyaan yang kedua yaitu selama ini bagaimana Bu Sulis menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, dalam pertanyaan kedua ini mungkin Bu Sulis bisa mencontohkan atau mengilustrasikan kasus yang terjadi di SMP Negeri 1 Trangkil ya. Oke. Kalau kita berbicara mengenai dilema etika tadi, satu kasus yang memang dua-duanya ini merasa sama-sama benar gitu ya. Ini Mbak, yang pertama jelas kita harus mengidentifikasi kasus itu terlebih dahulu. Kita mempelajari yang namanya segitiga restitusi itu tadi, identifikasi kasus, kemudian kita menstabilkan masalah itu tadi, kemudian baru pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu jelas tidak saya sendiri. Harus di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu jelas kepala sekolah, karena yang memegang kuasa penuh di sini kan kepala sekolah. Nah, kemudian yang kedua, kalau ada kasus-kasus seperti itu jelas kita ke BK bisa, guru yang bersangkutan bisa. Nah, tinggal kita lihat kasusnya ini seperti apa, gitu kan? Kita lihat kalau misalnya seperti ini, kalau dua-dua kasus benar gitu ya Mbak. Contohnya gimana ya, kalau saya mau ngomong masalah nilai, nilai yang nantinya digunakan, kalau untuk real ya, nilai yang nantinya digunakan untuk masuk ke SMA atau SMK negeri terutama. Kita sudah berupaya nih, murid juga sudah berupaya, guru juga sudah berupaya untuk kita memaksimalkan pembelajaran seperti itu. Nah, tetapi untuk kemampuan siswa sendiri, kemampuan murid sendiri itu kan berbeda-beda. Kemudian kalau kita tidak mengkonversi nilai, maka bisa dibilang nanti murid tidak akan ada yang masuk ke sekolah negeri. Ini kasus global, kalau menurut saya ini kasus global. Mungkin hanya beberapa 1-2 anak yang memang tuntas. Tapi ketika nanti kita mengonversi nilainya, itu kan oke, kita konversi boleh, tapi kalau untuk terlalu tinggi kan tidak bisa gitu. Nah, kan di situ dilema etikanya di situ. Kita menjadi guru itu harus seperti apa sih? Nah, itu kan makanya itu kan butuh kesimpulan-kesimpulan atau penyelesaian yang memang melibatkan berbagai pihak. Kita udah nih berbagai cara kita mau tambah pembelajaran, oke, sudah. Tapi masalahnya di sini kemampuan anak berbeda-beda nih. Nah, kalau ini kita beruntungnya lagi nih, muridnya anaknya kurang mampu. Itu kalau tidak di SMA negeri atau SMK negeri kan pasti membutuhkan banyak biaya. Nah, disinilah nanti kita perlu nih dilema etik. Itu benar-benar dilema etika yang mungkin dari dulu sampai sekarang masih
terjadi ya. masih terjadi, nggak hanya di sekolah ini. Setiap tahun. Tiap tahunnya itu ada. Nah, di sekolah nanti pasti kita akan mengadakan rapat terlebih dahulu. Rapat ini kita juga pasti melihatlah anak-anaknya ini seperti apa, seperti itu. Memang anak-anak ini perlu bantuan, bisa dikatakan perlu bantuan atau tidak, seperti itu. Nah, disinilah nanti yang akan memunculkan penyelesaian, mulai dari guru, siswa sendiri itu juga terlibat. Tidak hanya BK di sini, tetapi kepala sekolah, wakil itu juga terlibat semuanya. Itu merupakan contoh salah satu dilema etika sih yang saya alami Di sini ya Bu ya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Sulis lakukan selama kasus itu terjadi atau dilema itu terjadi di dalam sekolah itu. Bagaimana langkah-langkahnya dan prosedurnya? Prosedurnya, langkah-langkahnya jelas. Kita sudah mengumpulkan nilai nih, ya kan Bu? Kita mengumpulkan nilai itu nanti. Kalau memang kurang tuntas, jelas kita melakukan remedial untuk anak. Nah, ketika itu tidak mencapai lagi, baru kita nanti akan rapat. Bagaimana? Soalnya untuk banyak sekali kasus-kasus seperti itu, dan dari negeri malah nggak bisa masuk ke negeri SMA-nya atau SMK-nya. Nah, itu langkah-langkahnya ya jelas kita konfirmasi dulu sama guru kesepakatan. Kita membuat kesepakatan sama guru-guru yang lainnya. Kemudian di dalam rapat itu apakah kurikulumnya kan jelas nanti kepala sekolahnya seperti apa, keputusan dari kepala sekolah. Kepala sekolah juga bukan hanya dari kepala sekolah, pasti dari pengawas juga ini nggak memiliki andil lah, karena apa, kita kan sebagai sekolah binaan itu pasti harus kalau masalah-masalah seperti itu harus minta ini ke pengawas juga gitu, minta pertimbangan solusi gitu. Kalau memang nanti dari pengawas atau dari kepala sekolahnya memutuskan karena kita sudah rapat, sudah diskusi gini memang tidak bisa, ya kita memang harus mengikuti seperti itu. Oke. Selanjutnya ya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Sulis anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang tadi sudah diungkapkan Bu Sulis ya, tentang hasil asesmen yang belum memenuhi ketuntasan yang ada di sekolah, kemudian penanganannya bagaimana, dan dilema etika yang dialami Bu Sulis dan rekan-rekan di sekolah itu sangat global sekali. Nah, bagaimana caranya dalam pengambilan keputusan tersebut itu? Caranya ya itu tadi Mbak, jadi kita diskusi mulai dari seluruh warga ini, guru-guru ya terutama, karena yang untuk mengambilan nilai asesmen itu guru-guru. Jadi mulai dari stakeholdernya juga, kepala sekolah, kemudian makanya dari gurunya kita menentukan, kita kan ada KKM-nya juga itu. Nah, kita tentukan, kita rapat dulu KKM ini mau seperti apa. Jadi biar nanti kita juga kalau untuk pembelajarannya jelas kita harus pembelajaran yang inovatif, kreatif gitu. Karena kalau menurut saya pembelajaran yang kreatif dan inovatif itu akan lebih ditangkap siswa daripada hanya monoton saja. Apa di sini sudah diadakan mungkin gaya belajar siswa, jadi kan mungkin dari beberapa siswa itu kan dalam satu kelas itu kan memiliki gaya belajar yang berbeda. Sudah, alhamdulillah sudah di sini. Dari situ mungkin ada faktor yang mempengaruhi atau bagaimana? Kalau sudah terlaksana, kemudian saya tanya lagi nih, bagaimana atau selama ini tantangan apa yang dapat Ibu Sulis ambil dalam pengambilan keputusan yang sudah sudah disampaikan kepada saya tadi tentang asesmen yang ada di sekolah. Kalau untuk tantangannya itu ini Mbak, keaktifan anak. Kalau misalnya anaknya kurang menguasai tetapi aktif, kan kita bisa memberikan nilai untuk tambahan gitu ya. Tantangannya di sini biasanya anaknya
kurang aktif. Nah, itu yang itu biasanya kalau seperti itu saya akan memanggil anak tersebut. Kemudian saya akan, ya kalau di sini lebih ke cerita atau curhat. Kalau anak-anak ditanya kamu kenapa gini ya, itu kalau menurut saya malah kurang, mereka akan takut saya kok diinterogasi gini. Nah, itu pasti tak panggil terus, yuk sharing sama Diana atau curhat. Saya bilang curhat karena mungkin beda kalimat, beda penangkapan terhadap anak. Karena anak sekarang itu kan kalau kata curhat itu mereka lebih kayak deket gitu. Nah, biasanya saya seperti itu, akan memanggil anak ini belajarnya tidak terlalu aktif atau apa, itu pasti saya ikut di kelas misalnya gitu. Saya pasti akan memanggilnya, ya ikut Diana, enggak kamu menunggu Diana, enggak, tapi ikut Diana ya gitu. Nah, curhat, kamu kenapa, tadi malam ngapain. Nah, itu anak lebih senang, ternyata dipitukan seperti itu. Jadi anak-anak itu akan, oh ternyata aku dianggap nih. Nah, kalau untuk masalah asesmen itu tadi, tantangannya itu tadi motivasi anak untuk ini memperoleh nilai itu biasanya itu. Terus untuk tantangan yang lainnya itu karena tidak lengkapnya ini ya, informasi atau ada informasi dari anak yang memang nilainya itu juga nggak lengkap anak-anaknya. Nah, itu mempengaruhi juga. Jadi belum tuntas dengan mapel yang lain mungkin gitu ya maksudnya ya. Iya. Kemudian apakah ada tata kelola atau jadwal tertentu dalam menangani atau menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri? Kalau untuk jadwal itu tidak, kalau untuk di tempat juga saya rasa tidak, tapi begitu ada masalah pasti saya akan meluangkan waktu, entah itu nanti istirahat atau apa, saya pasti meluangkan waktu. Karena apa, menurut saya ketika masalah itu nanti berlarut-larut atau ditumpuk-tumpuk gitu ya Mbak, itu malah nanti seperti bom waktu kalau menurut saya. Jadi masalah ini belum terurai, sudah ada masalah lagi, masalah ini belum terurai, sudah ada masalah lagi, itu memang harus disepakati terlebih dahulu sih mau kapan gitu. Kalau menurut saya itu. Berarti dianalisa dulu, kemudian langsung ditangani. Iya, ada analisanya dulu. Oke, untuk selanjutnya, adakah seseorang ya rekan kerja atau kerabat atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang terjadi tadi gitu? Kalau untuk rekan kerja, alhamdulillah di sini itu rekan kerjanya oke Mbak. Jadi ketika ini ada masalah nih, saya curhat nih, ini gimana gini, itu tuh langsung diskusi gitu loh. Nah, itu alhamdulillah mendapatkan teman-teman kerja di sini yang oke gitu. Kemudian jelas kalau untuk pengambilan keputusan tidak keputusan sendiri ya, dan di sini alhamdulillahnya kepala sekolahnya juga mendukung ketika kita mau sharing ya, mau sharing dalam sepele apapun itu welcome banget. Pendengar yang baik berarti. Iya benar. Jadi kita nggak sungkan untuk apa ya, untuk cerita gitu, nggak sungkan. Mau ceritanya yang seperti apa itu kita nggak sungkan, dan kita lebih apa ya, terbuka. Kan kadang ada kepala sekolah yang memang namanya kita mau ngomong aja kita takut. Nah di sini Bu Christina itu terbuka. Jadi misalnya ada masalah apa gitu, langsung hari Bu ini ada masalah kayak gini, gimana ya Bu enaknya. Nah itu nanti beliau memberikan solusi gitu, enaknya di sini. Iya, berarti kekeluargaannya kental banget di sini. Iya. Oke, pertanyaan pamungkas ini ya, terakhir ya. Dari semua hal yang telah disampaikan di sini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Anda ambil dalam pengambilan keputusan di dilema etika? Pembelajaran yang saya ambil ya Bu, untuk pembahasan dilema etika ini atau kasus-kasus yang selama ini tuh, yang pertama itu harus ada rasa saling percaya, gotong royong, itu terutama kerjasama yang baik. Kalau tidak ada itu
itu tidak akan bisa terjadi. Dan yang lebih penting lagi adalah komunikasi kita. Kita harus menjalin komunikasi yang baik antara guru dengan murid, antara guru dengan atasannya, atau antara guru dengan karyawan-karyawan yang lainnya. Karena apa, kunci utama untuk penyelesaian masalah itu adalah komunikasi. Kalau komunikasi kita sama murid tidak baik, murid tidak akan mau berkomunikasi sama kita. Kalau komunikasi kita sebagai guru dengan atasan tidak baik, maka suara kita tidak akan sampai ke atasan gitu. Iya, Atau kita sebagai guru dengan karyawan, kita pasti membutuhkan bantuan-bantuan itu. Nah, kalau komunikasi kita buruk, itu jelas apa yang akan kita tuju itu tidak akan tercapai. Jadi saya belajar banyak di sini. Oh, ternyata kita harus komunikasi yang baik lah. Kemudian itu tadi jujur, tanggung jawabnya ada, saling kerjasama. Itulah yang membuat masalah di sini cepat selesai atau mudah diselesaikan. Baik Bu, terima kasih. Di sini mungkin saya akan mengambil kesimpulannya ya dari kasus hasil asesmen yang ada di SMK di SMP Negeri 1 Teranggel ini ternyata sudah dilakukan kolaborasi yang segitu epic ya, dan perencanaan yang matang. Kemudian saya lihat dari perbincangan kita ini kolaborasi komunikasinya intens banget begitu. Jadi lingkungan suasana penanganan kasus itu akan secara tuntas diselesaikan seperti itu. Itu mungkin garis besar yang saya tangkap dari pembicaraan kita hari ini. Terima kasih Bu Zuli. Ya, sama-sama Mbak Nana. Perbincangan hari ini sangat menyenangkan sekali. Terima kasih. Saya akhiri Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ucapkan terima kasih sama Mbak Nana karena kita bisa sharing gitu ya. Untuk sekolah ini juga nanti akan lebih maju lagi. Terima kasih. Saya matikan dulu ya Bu. Ya. Wawancara dengan narasumber yang ketiga, Bapak Prihatin Widianto, SPD, MM, Kepala SMK Negeri 3 Purwokerto. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan lagi ya Pak ya, nama saya Novi Andriana, biasa saya dipanggil Nana. Saya dari jurusan Kecantikan dan Spa, saya adalah guru tata kecantikan di sana. Kemudian hari ini saya akan sedikit berbincang dengan Pak Widi tentang tugas saya sebagai calon guru penggerak, di mana saya itu melakukan pendidikan guru penggerak saat ini. Nah, pada saat ini saya sudah mencapai pada modul 3.1. 3.1 ini temanya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan. Nah, nanti Pak Widi nggak usah nggak usah panik ya, biasa saja. Nanti Pak santai saja. Ini tentang kasus yang seringkali Pak Widi alami, mungkin dari kasus rekan pengajar atau siswa. Nanti boleh Bapak secara spontan saja nggak apa-apa. Begitu nggak Pak ya? Saya bisa mulai. Silakan Ibu ya, pertanyaannya. terima kasih. Nah, pertanyaannya di sini nanti ada 8 Bapak. Oh, begitu Gitu, ya. iya. Boleh dijawab secara singkat atau secara tegas. Monggo. Saya bacakan pertanyaan yang pertama, nggih Bapak nggih. Selama ini bagaimana Pak Widi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sini? Iya. Kalau yang sepanjang pengetahuan saya, jadi di satu institusi, terutama di sekolah kita ya, di SMK 3 Purwokerto ini, ternyata memang selama ini banyak terjadi permasalahan, dan itu tentunya di sekolah lain pun sama ya. Dalam situasi itu memang kita perlu mengambil langkah-langkah keputusan ya terhadap satu permasalahan yang kita hadapi itu untuk kemaslahatan bersama lainnya, seperti itu. Jadi memang kita dalam melayani pendidikan, terutama di sekolah ini, banyak sekali yang harus disikapi. Tapi memang secara umum kita ya sering dihadapkan ya pada
persoalan-persoalan yang membutuhkan langkah kebijakan ya semacam itu. Tapi prinsip dasarnya yaitu tadi bahwa pengambilan keputusan itu tentunya semua apa yang kita lakukan itu basisnya harus adalah ada nilai-nilai kebajikan seperti itu. Sehingga kalau tadi pertanyaannya adalah identifikasinya dilema etika dan petunjukan moral, sekali sepanjang yang saya tahu bahwa dilema etika itu pada dua kondisi di mana dua-duanya benar ya. Kemudian kalau petunjukan moral itu salah satunya salah ya, benar dan salah. Benar dan salah. Kalau mungkin boleh saya menyimpulkan di petunjukan moral itu ada satu yang terkait dengan misalnya masalah hukum misalnya, itu termasuk ke dalam petunjukan moral. Sehingga yang selama ini saya lakukan kalau ada kasus-kasus itu ya identifikasinya kita lakukan, kemudian komunikasi dengan pihak-pihak terkait sehingga nanti kita dalam pengambilan keputusan itu benar-benar sudah sesuai dengan ya apa yang diharapkan. Jadi tidak semata-mata langsung istilahnya emosional kita mengambil keputusan terlalu cepat karena situasinya memang harus seperti itu ya. Kita harus mengambil keputusan itu berdasarkan juga tahapannya itu banyak, dan mungkin ya kalau Bu Nana kan sudah menjadi guru penggerak, itu banyak sekali yang harus diperhatikan di sana. Mungkin ada istilahnya ada 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan 3 unsur gitu ya. Jadi ada yang mungkin itu yang mungkin nanti bisa dikembangkan. Prinsipnya nilai kebajikan itu menjadi payung kita semua. Itu Bu Nana. Baik, selanjutnya Bapak, pertanyaan yang kedua ya. Selama ini bagaimana Pak Widi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mungkin Pak Widi bisa sedikit spill salah satu kasus yang bisa kita bahas pada hari ini. Pak Widi, mungkin ngambil kasus seperti ini, ada seorang siswi yang mungkin dia saking aktifnya, saking sibuknya di kegiatan organisasi sekolah misalnya, dia mungkin di OSIS, dia punya keaktifan yang luar biasa lah. Kemudian ternyata dia punya permasalahan nilainya belum terpenuhi semua. Misalnya pada suatu saat dia mungkin dengan orang tuanya ke sekolah untuk bagaimana agar nilainya itu bisa istilahnya dianulir ya, dipenuhi karena ibunya seperti itu, dengan cara yang biasanya kan monggo Bapak saya pasrah dengan kebijakan Bapak, seperti itu. Pada titik tertentu dua-duanya kan dia sebagai selaku siswi yang aktif oke lah ya, benar lah ya. Kemudian dia mungkin pengen melakukan nilainya biar bagus, atau dia mungkin punya kepentingan mau ke daftar melanjutkan ke perguruan tinggi dengan persyaratan nilai sekian itu kan juga biasanya ada ya pencapaian yang diharapkan oleh siswa dan orang tua, itu tentunya bukan kesalahan juga kan. Mereka kan berharap sesuatu itu bisa dipenuhi ya. Tapi di situasi itu tentunya akan menjadi dilema etika ketika kita mengambil keputusannya tidak tepat. Misalnya oke lah, beres Pak, saya penuhi nilainya, nanti gampang kurikulum bisa mengganti. Itu kan secara gampang seperti itu, misalnya jawaban saya seperti itu kan jelas bukan pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan ya, karena saat itu saya mikirnya hanya ada orang tua minta seperti itu, saya penuhi. Dua-duanya baik, niatnya baik, kondisi siswanya juga bagus karena siswa berprestasi ya. Tapi nilai ada nilai yang kurang, maka bagaimana melakukan pengambilan keputusannya, tentunya karena situasi dilematika itu tentunya kami harus berkomunikasi ya, terkait dengan kurikulum, siswaan dan sebagainya dengan guru mapel yang terlibat saat itu, misalnya nilainya kurangnya di mapel apa. Nah, ketika komunikasi sudah bisa kita lakukan, tentunya langkah terbaik adalah tetap dalam koridor kebaikan. Artinya tidak mungkin kita memanipulasi nilai, memberi nilai
semaunya tanpa ada dasar-dasar asesmen yang benar gitu kan. Sehingga tentunya setelah komunikasi itu berhasil terbentuk, nanti anak itu tetap mendapatkan nilai setelah berproses dengan baik dan benar. Jadinya seperti itu. Ya, tentunya mungkin dengan menerapkan apa ya Pak, biasanya kalau kasus yang seperti itu kan biasanya kan memanggil pihak-pihak yang terkait ya Pak ya, betul. dengan mengadakan mungkin apa ya, dengan kalau di guru penggerak itu menggunakan segitiga restitusi itu biasanya seperti itu ya Pak. Jadi penanganan siswa itu apa ya, secara apa ya, harfiahnya tuh ditanya secara langsung maunya seperti apa untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Mungkin jadi apa ya, pengumpulan fakta yang kemudian siapa yang terlibat, kemudian pengujian benar atau salahnya dan seterusnya lah ya. Artinya memang langkah-langkah harus diambil sebelum kita mengambil keputusan itu. Sehingga nanti betul-betul keputusan akhir itu sudah bulat, itu memang sudah melalui proses yang benar. Baik. Oke Bapak, saya lanjutkan lagi pertanyaan silakan. yang ketiga nggih Bapak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk kasus yang Bapak tadi apa ya sudah ungkapkan. Di sini kan ada siswa yang sibuk nih, aktif sekali di kegiatan OSIS, tetapi nilainya ini ada satu ya, nilai yang tidak memenuhi seperti itu. Biasanya nih ya Pak, kalau nilai yang belum terpenuhi itu biasanya tuh praktek. Iya. Iya, nilai praktek. Nah, ini bagaimana langkah-langkah Ya, Bapak? biar sama yang tadi saya sampaikan di awal bahwa memang ada apa ya, untuk memudahkan ya penanganan kasus seperti ini, tentunya kita harus pertama mengidentifikasi dan pembuatan keputusan itu berdasarkan langkah yang benar ya. Jadi pertama mungkin nilai yang saling bertentangan kita kumpulkan apa saja, kemudian siapa yang terlibat dalam situasi ini, tentunya guru mapel ya, kemudian yang bersangkutan, kemudian mungkin sampai ke kurikulum ya, wali kelas dan sebagainya, itu bisa cek. Kemudian fakta yang relevan dengan situasi yang ada, kemudian nanti kita lakukan pengujian, kemudian ada prinsip apa ya, resolusi atau bagaimana istilahnya, kemudian baru kita mengambil keputusan. Artinya komunikasi dalam proses ini, identifikasi sampai dengan pengambilan keputusan itu sangat diperlukan. Tidak semata-mata kepala sekolah langsung ketok palu gitu ya terhadap situasi. Padahal hanya satu nilai, misalnya kita hanya pengen memberi nilai 7 gitu aja kan. Sebenarnya sederhana kan, tapi dalam situasi dilema etika ini kita harus betul-betul menerapkan itu. Kelihatannya hal yang tidak penting ya, tapi itu menjadi penting, sangat penting. Ya karena keterlibatan semua belah pihak ini juga penting juga ya Pak, untuk menentukan bagaimana hasilnya seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut Bapak? Ya tentunya yang kunci utamanya ya, keyword utamanya adalah tadi komunikasi ya, yang pasti akan setelah kita analisis dengan tadi ya beberapa langkah tadi, kita akan melihat oh situasinya seperti ini, benar salahnya seperti itu ya, benar semuanya, tapi kita ngambil langkahnya tentunya dengan cara yang benar juga ya, sehingga tentunya efektivitas proses pengambilan keputusan itu ya sangat tergantung dari bagaimana kualitas komunikasinya tadi. Tentunya dengan kesadaran yang bersangkutan yang terlibat kasus tersebut tentunya dalam posisi yang betul-betul siap mau menyelesaikan kasus. Tentunya kalau tadi saya contohkan si anak tadi dengan kekurangan satu mapel, dengan tugas prakteknya kurang, dia nggak bisa apa namanya mengakomodir ya, tidak bisa bekerja sama dengan guru ya, tentunya akan sulit. Maka tentunya dalam komunikasi itu diberi pemahaman bersangkutan, loh ini tugas kamu loh ya. Meskipun misalnya orang tua sudah ke kepala sekolah minta nilai, tapi kan itu sesuatu yang nggak pada tempatnya sebenarnya. Artinya secara etika itu tidak baik, sehingga ya tetap melakukan penyelesaian, karena ternyata kita melihat permasalahan yang terlalu bukan karena berat tidaknya masalah, tapi karena itu tadi urutannya tidak dilakukan dengan benar. Jadi dan tidak ada prinsip terpotong-potong ya. Betul, ya. Jadi masalahnya sebenarnya sederhana, 1 jam selesai,
tapi menganggapnya sebegitu sulit sehingga berhari-hari tidak selesai-selesai. Nah, dari kasus tersebut nih Pak Ya. tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini seperti apa? Mungkin Bapak ada tantangan-tantangan atau sesuatu hal yang mungkin ada beberapa yang bisa diselesaikan atau yang memang masih abu-abu seperti itu. Ya, kebanyakan itu terkait dengan faktor manusianya ya, SDM sendiri. Jadi dari siswa itu kalau kemauannya kuat, pengen segera menyelesaikan ya akan segera selesai. Begitu juga dari guru pun seperti itu ya. Ada juga guru yang kadang-kadang merasa proses belajar sudah selesai kok, dia malah mau nambahi repotan saya, itu kan seperti itu biasanya. Apalagi di dapur, di ruang praktek itu kan butuh energi yang lebih besar, sehingga tentunya kemauan itu, kemauan yang baik dari semua pihak itu akan menjadi yang membantu ya. Banyak tantangan negatif yang kita hadapi sebenarnya. Jadi cenderung kepada faktor manusianya. Pada peristiwa tersebut yang sudah Bapak Widi jelaskan tadi ya, Pak Widi ini memiliki tata kelola atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, itu bagaimana untuk jadwalnya, ada tata kelolanya sendiri ketika nanti ada kasus dari tadi kan Bapak menjelaskan bahwa ada beberapa kasus siswa. Nah, ini kan SMK besar ya Pak ya, nggak mungkin dalam satu hari itu kasusnya cuma satu, tetapi kan mungkin dari laporan koordinator BK menyampaikan atau dari kesiswaan itu menyampaikan beberapa kasus. Nah, mungkin Pak Widi memiliki jadwal tertentu. Nah, itu bagaimana implementasinya ketika dilakukan di sekolah? Ya. Secara khusus tidak kami jadwalkan sebenarnya kalau ada kasus seperti itu. Itu lebih ke ranah siswaan. Siswaan kan punya timeline untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan siswa. Tapi secara khusus dari saya cenderung hanya standar operasional prosedur saja, bahwa setiap permasalahan kita akomodir, kita pelajari, lalu kita diskusikan untuk mencapai kata sepakat untuk pengambilan keputusan itu. Lebih cenderung di situ. Kalau secara khusus jadwal tidak ada ya. Dari saya, tapi di kalau ada kasus waktu ada mungkin rapat atau pelaporan atau tindakan sesuatu langsung ditangani seperti itu. Ya, Pak. Tergantung situasi saat itu ya. Okay. Kalau longgar ya insya Allah bisa selesai. Tergantung kasusnya juga ya Pak ya. Kasus dan tergantung yang pihak-pihak lain yang terlibat di kasus itu, misalnya guru BK, guru wali kelas atau apa. Kalau mereka proaktif mengajak, ayo kita selesaikan. Kan kehadiran penuh ya Pak kehadiran penuh. Artinya jangan menunggu saya siap, tapi komunikasi, karena kepala sekolah prinsipnya kan sama dengan bapak ibu guru juga yang melayani juga. Hanya kalau ada persoalan, tapi kan melihat situasi juga. Iya. Saya kebetulan tidak full di sekolah karena suatu hal ya. Nah, dua sekolah itu menjadi kendala juga, tapi prinsip tadi menjadi di depan. Artinya ketika lihat PLT kepala sekolah sudah hadir ya, mari komunikasikan. Seperti itu secara umum. Iya, rajakan jadwal ya Pak yang duluan nanti cepet gitu ya kasusnya. Boleh seperti itu. Untuk selanjutnya ini boleh spill nggak Pak nama satu mungkin rekan guru ya yang membantu ketika Bapak menghadapi situasi mungkin kasus-kasus yang ada di sekolah? Ya sebagian besar kalau kasus siswa ya saya mungkin mengambil nama Bu Nuning. Bu Nuning sebagai wakasiswaan. Itu ya beliau, kemudian ada juga di masing-masing wali itu kan juga. Di guru BK ada Bu kemarin Bu Nining, ada Pak Sarwo dan sebagainya. Seperti itu. Tapi intinya mereka semuanya juga proaktif dengan persoalan yang ada. Kita prinsipnya tidak ada kemajuan tanpa persoalan. Artinya kalau kita pengen maju ya harus siap dengan banyak persoalan seperti itu.
banyak ujian yang harus Banyak kita ujian. lalui untuk Iya. menggapai tangga ya Pak ya. Betul. Oke, selanjutnya ini adalah pertanyaan pamungkas atau yang terakhir nggih gitu. Bapak nggih. Monggo. Dari semua hal yang telah kita bahas hari ini ya tentang kasus siswa yang aktif dalam kegiatan organisasi OSIS tersebut, karena nilainya di sini ada beberapa faktor yang belum memenuhi ya Bapak. Mungkin dari pembelajaran yang sudah kita bahas hari ini, mungkin Bapak bisa sedikit menyimpulkan atau memetik dari perbincangan pada Terima kasih Bu. Jadi prinsipnya kita sebenarnya harus ya dalam situasi sekarang, apalagi kita punya siswa lebih dari 1.000 ya, 1.300 berapa itu. Kita punya tugas berat ya ketika nanti kalau teman-teman guru karyawan di lingkungan sekolah kita itu tidak sepaham dengan prinsip itu, bahwa persoalan ya masalah itu pasti akan ada ya. Dilema-dilema yang ditemui di dalam persoalan itu juga banyak. Maka mari kita berupaya bareng-bareng. Pertama prinsipnya yaitu, kalau saya sering menyampaikan ke teman-teman itu, ayolah kalau pengen negara ini tetap utuh ya, kita jangan bergeser dari nilai kebajikan tapi sama dengan yang tadi disampaikan mengenai pengambilan keputusan dengan nilai kebajikan. Kalau dulu orang sering mengatakan kalau daftar polisi, daftar tentara pakai bayar, itu kan sesuatu yang salah ya. Kita harus bisa membedakan Bapak. Oh, yang benar itu, yang bajik itu yang tidak boleh seperti itu. Meskipun tren yang ada sekarang seperti itu. Maka kita harus bisa menentukan, bisa memilah. Dalam situasi itulah nanti kita bisa mengukuhkan langkah kita untuk menjadi lebih kuat, bahwa inilah langkah yang kita lakukan. Jadi tidak situasinya semua apa sekarang bayar, ayo kita milih bayar, yo bubar namanya. Kalau seperti bubar pasti ya seperti itu Ibu. Mungkin simpulan dari saya, intinya komunikasi itu harus dibangun dengan baik untuk semua permasalahan dan untuk penyelesaian kebijakan dan semua hal ya, capaian-capaian yang akan kita lalui. Baik Pak Widi, ini pembicaraan terakhir kita untuk sesi hari ini. Terima kasih banyak. Ini saya juga mungkin sedikit menyimpulkan bahwa pada kasus yang sudah Pak Widi ungkapkan pada sore hari ini tentang siswa yang aktif di kegiatan OSIS, kemudian memiliki beberapa nilai yang kurang memuaskan di sini. Dan kuncinya adalah semuanya itu butuh komunikasi. Dengan hati yang legowo ya Pak, dan menghadirkan kehadiran penuh banyak pihak-pihak yang terlibat. Mungkin seperti itu ya, betul Bu Nana, Pak Widi. Terima kasih. Terima kasih hari ini saya akhiri nggih Pak Widi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bu Nana. Ya, terima kasih. Menggerakkan ya semua komponen di SMK 3. Iya. Amin, terima kasih Pak. Terima kasih. Analisis dan refleksi. Analisis dan lakukan refleksi atas hasil wawancara tersebut. Hal-hal menarik dan pertanyaan mengganjal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepala sekolah memandang pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal menarik adalah adanya fokus pada keterlibatan tim dan komunikasi terbuka dalam proses pengambilan keputusan. Namun ada pertanyaan mengganjal tentang bagaimana mereka secara sistematis mengevaluasi keputusan yang diambil, terutama dalam situasi yang kompleks dan memerlukan penilaian mendalam. Ketika dibandingkan dengan konsep 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian, tampak bahwa walaupun mereka mempraktikkan keterlibatan dan keadilan, belum ada pembahasan mendalam tentang bagaimana mereka menerapkan semua langkah pengujian secara terstruktur. Ini menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan dalam menggunakan
kerangka teori yang lebih sistematis dalam pengambilan keputusan etika. Persamaan dan perbedaan. Dari hasil wawancara, ada persamaan di antara pimpinan dalam hal melibatkan tim dan komunikasi terbuka. Namun, ada perbedaan dalam cara mereka menangani tantangan dan penggunaan prosedur. Misalnya, satu pimpinan mungkin lebih menekankan pada mediasi dan dukungan eksternal, sementara yang lain fokus pada prosedur internal dan penyelesaian cepat. Hal yang menonjol adalah bagaimana masing-masing pimpinan mengatasi tekanan dan tantangan yang berbeda, yang mencerminkan gaya kepemimpinan dan pengalaman pribadi mereka. Rencana dan pengukuran efektivitas. Rencana ke depan dalam mengatasi dilema etika, para pimpinan harus meningkatkan prosedur pengambilan keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Selain itu juga melibatkan lebih banyak pihak dalam diskusi dan membuat sistem yang lebih jelas untuk menangani kasus-kasus tersebut. Selanjutnya, untuk mengukur efektivitas, dapat menggunakan umpan balik dari tim, evaluasi hasil keputusan, dan keberhasilan implementasi solusi dalam jangka panjang. Penilaian ini akan membantu para pimpinan dalam memperbaiki proses dan membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Penerapan pengambilan keputusan. Saya akan menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan dilema etika dengan memastikan bahwa setiap keputusan mempertimbangkan semua aspek dan melibatkan masukan dari berbagai pihak. Saya akan mulai dengan melibatkan murid dan kolega dalam diskusi tentang keputusan yang berdampak pada mereka, memastikan semua suara didengar, dan menggunakan prosedur dan sistematis untuk menguji keputusan yang diambil, yaitu 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Penerapan ini tentu saja akan dimulai segera dan akan menjadi bagian dari proses rutin dalam menangani kasus-kasus etika di lingkungan sekolah. Sekian video kali ini, semoga menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru penggerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.